Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Nurjakia dari kelompok 1 NIM 1030702 dari kelas Agroindustri B. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Khairunisa dari kelas Agroindustri 1B dengan NIM 10307004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpanopita Junior dari kelompok 1 NIM 103070008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dari kelas 1B NIM 10307006. Di sini kami sedang melakukan praktikum mengamati anatomi batang pada tumbuhan. Saya Afifa Nurjakia bertugas sebagai yang mendokumentasikan kegiatan praktikum ini. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Khairunisa. Saya ditugaskan untuk mengamati pada batang padi, batang tomat. Prosedur pertama, iris setipis mungkin batang padi dan batang tomat. Lalu, tetesi aqueous pada objek gelas. Letakkan batang padi atau batang tomat yang sudah diiris pada objek gelas dan tutupi dengan cover gelas. Amati menggunakan mikroskop dengan ukuran 4. Lalu atur hingga terlihat jelas. Ini adalah hasil pengamatan pada mikroskop dengan batang padi, dan ini pada batang tomat. Nama lain padi adalah Orza sativa. Padi termasuk tumbuhan monokoptil, biji berkeping satu. Padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban, meskipun mengacu pada jenis tanaman budidaya. Padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dan marga atau genus yang sama, yang biasa disebut sebagai padi liar. Padi diduga berasal dari India atau Indochina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 Masehi. Padi termasuk dalam suku padi-padian atau Poaceae. Terna semusim, berakar serabut, batang sangat pendek, struktur serupa padi, terbentuk dari rangkaian pelepah daun yang saling menopang, daun sempurna dengan pelepah tegak. Setiap bunga padi memiliki 6 kepala sari dan kepala putik. Bercabang 2 berbentuk sikat botol. Kedua organ seksual ini umumnya siap reproduksi dalam waktu yang bersamaan. Satu set genom padi terdiri dari 12 kromosom. Karena padi adalah tanaman diploid, maka setiap sel padi memiliki 12 pasang kromosom kecuali sel seksual. Hingga sekarang ada 2 spesies padi yang dibudidayakan manusia secara massal, Orza sativa yang berasal dari Asia dan Glaberrima yang berasal dari Afrika Barat. Nama lain tomat adalah Solanum lycopersicum. Adalah tumbuhan dari keluarga Solanaceae, tumbuhan asli Amerika Tengah dan Selatan. Dari Meksiko sampai Peru, tomat merupakan tumbuhan siklus hidup singkat, dapat tumbuh setinggi 1-3 meter. Tumbuhan ini memiliki buah berwarna hijau, kuning, dan merah yang biasa dipakai sebagai sayur dalam masakan atau dimakan secara langsung tanpa diproses.
Tomat memiliki batang dan daun yang tidak dapat dikonsumsi karena masih sekeluarga dengan kentang dan terung yang mengandung alkaloid. Tomat mengandung antioksidan yang berupa likopen yang dapat membantu memerangi efek radikal bebas, penyebab kanker. Tomat juga memiliki kandungan antioksidan lain yakni polifenol, naringanin, klorogenetik asid. Di samping itu, ternyata buah tomat rendah kalori dan lemak, tetapi kaya akan karotenoid, lutein, gula, vitamin A, vitamin C, folat, dan kalium. Orang mengenal tomat, buah, tomat sayur, serta tomat lalapan. Berdasarkan hal ini, fungsi tomat merupakan klarifikasi dari buah maupun sayuran, walaupun struktur tomat adalah struktur buah. Di sini kami sedang melaksanakan pengamatan anatomi pada tumbuhan tingkat tinggi. Saya Amelia Putri diberi tugas dalam pengamatan anatomi pada tumbuhan batang jagung dan batang cabai. Prosedur kerja yang dilaksanakan yang pertama yaitu menyiapkan tumbuhan yang akan diamati. Yang kedua yaitu menyayat pada bagian batang setipis mungkin. Sayatan tersebut diambil dengan menggunakan tusuk gigi, diletakkan secara hati-hati pada objek gelas yang telah ditetesi aquades. Yang ketiga, melakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop berbesaran 4 secara teliti dan fokus agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Ini adalah hasil pengamatan pada batang jagung. Dan ini adalah hasil pengamatan pada batang cabai. Nama lain jagung adalah zeamais. Jagung termasuk ke dalam tumbuhan monokotil. Tanaman jagung mempunyai batang yang tidak bercabang, berbentuk silindris, dan terdiri atas sejumlah ruas dan buku ruas. Pada buku ruas terdapat tunas yang berkembang menjadi tongkol. 2 tunas teratas berkembang menjadi tongkol yang produktif. Batang memiliki 3 komponen jaringan utama yaitu kulit atau epidermis, jaringan pembuluh atau bunles vaskuler, dan pusat batang. Bunles vaskuler tertata dalam lingkaran konsentris dengan kepadatan bunles yang tinggi dan lingkaran-lingkaran menuju perikarp dekat epidermis. Kepadatan bunles berkurang begitu mendekati pusat batang. Konsentrasi bunles vaskuler yang tinggi di bawah epidermis menyebabkan batang tahan rebah. Genotip jagung yang mempunyai batang kuat memiliki lebih banyak lapisan jaringan sklerenkim berdinding tebal di bawah epidermis batang dan sekeliling bunles vaskuler. Terdapat variasi ketebalan kulit antar genotip yang dapat digunakan untuk seleksi toleransi tanaman. Tanaman cabai termasuk ke dalam tanaman dikotil. Tanaman cabai merupakan tanaman perdu dengan batang tidak berkayu. Biasanya batang akan tumbuh sampai ketinggian tertentu, kemudian membentuk banyak percabangan. Untuk jenis-jenis cabai rawit, panjang batang biasanya tidak melebihi 100 cm. Namun untuk jenis cabai besar, panjang batang dapat mencapai 2 meter, bahkan lebih. Batang tanaman cabai berwarna hijau, hijau tua, atau hijau muda. Pada batang-batang yang telah tua akan muncul warna coklat seperti kayu. Ini merupakan kayu semu yang diperoleh dari pengerasan jaringan parenkim. Di sini kami sedang melaksanakan pengamatan anatomi pada tumbuhan tingkat tinggi. Saya Arpana Pita Junior diberi tugas dalam pengamatan anatomi pada tanaman jahe dan tanaman kacang panjang. Prosedur kerja yang pertama, menyiapkan tumbuhan yang akan diamati. Yang kedua, menyayat pada bagian batang setipis mungkin menggunakan silet. Sayatan tersebut diambil dengan menggunakan tusuk gigi dan diletakkan di objek gelas yang telah ditetesi aquades.
Melakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop pada perbesaran 4 kali dengan teliti dan fokus. Ini adalah hasil pengamatan batang kacang panjang. Lakukan kembali lagi sesuai prosedur yang telah tadi saya jelaskan untuk meneliti batang jahe. Dan ini hasil pengamatan batang jahe. Jahe dengan nama latin Gingiber officinale. Jahe adalah tumbuhan yang rimpangnya sering digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan baku pengobatan tradisional. Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas yang dirasakan dari jahe disebabkan oleh senyawa keton yang bernama gingeron. Kacang panjang, nama latinnya Vigna unguiculata, adalah salah satu tanaman sayuran yang populer dalam kuliner Asia Tenggara dan Asia Timur. Buah polongnya dimasak sebagai sayur atau dimakan mentah sebagai lalapan. Ia tumbuh dengan cara memanjat atau melilit. Bagian yang dijadikan sayur atau lalapan adalah buah yang masih muda dan serat-seratnya masih lunak. Kacang panjang ini mudah didapati di kawasan panas di Asia. Daunnya disebut dengan lembayung dan dapat diolah pula menjadi sayur. Cara menanam tanaman kacang panjang adalah tanam langsung dengan memasukkan 2-3 biji ke dalam lubang sedalam 1-2 cm. Kemudian ditimbun tanah, berbunga pada umur 30 hari dan mulai panen umur 45 hari. Tanaman jagung memiliki nama ilmiah yaitu Zea mays L. Akar jagung tergolong akar serabut, yaitu akar yang bercabang dan akar yang memiliki lebih kecil daripada akar dari akar tunggang. Akar serabut dapat mencapai kedalaman 8 meter, meskipun sebagian besar berada pada kisaran 2 meter. Pada tanaman jagung yang sudah cukup dewasa, akan muncul akar adventif dari buku-buku batang bagian bawah untuk menjaga tegaknya tanaman. Fungsi akar itu yaitu untuk memperkuat berdirinya tumbuhan, untuk menyerap air dan zat-zat yang terlarut di dalam air, dan mengangkut air dan zat-zat makanan dari bagian lain tumbuhan. Tanaman jagung mempunyai 1-2 tongkol tergantung varietas. Tongkol jagung yang terletak pada bagian atas umumnya lebih dahulu terbentuk dan lebih besar dibanding yang terletak pada bagian bawah. Setiap tongkol jagung terdiri atas 10-16 baris biji yang jumlahnya selalu genap. Biji jagung disebut karyopsis. Dinding ovari atau perikarp menyatu dengan kulit biji atau testa sehingga membentuk dinding buah. Biji jagung terdiri atas bagian utama. Yang pertama ada perikarp, yang kedua ada endosperm, yang ketiga ada embrio. Batang jagung tegak dan mudah terlihat. Contohnya seperti batang dari sorghum dan tebu, namun tidak seperti padi atau gandum. Batang jagung beruas-ruas, ruas terbungkus pelepah daun yang muncul dari buku. Batang jagung juga cukup kokoh, namun tidak banyak mengandung lignin. Tanaman jagung mempunyai batang yang tidak bercabang, berbentuk silindris dan terdiri atas jumlah ruas dan buku ruas. Pada buku ruas terdapat tunas yang berkembang menjadi tongkol. 2 tunas teratas berkembang menjadi tongkol yang produktif. Batang tanaman jagung beruas-ruas dengan jumlah ruas bervariasi antara 10-40 ruas. Tanaman jagung umumnya tidak bercabang. Panjang batang berkisar antara 60-300 cm, tergantung pada tipe. Ruas-ruas batang bagian atas berbentuk silindris dan ruas-ruas batang bagian bawah berbentuk bulat agak pipih. Tunas batang yang telah berkembang menghasilkan tajuk bunga betina. Susunan bunga jagung adalah diklin, yaitu memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah dalam satu tanaman, atau yang disebut dengan berumah satu atau monoecious. Bunga jagung tersusun secara majemuk.
Bunga jantan tersusun dalam bentuk malai, sedangkan bunga betina dalam bentuk tongkol. Tomat Solanum lycopersicum adalah tumbuhan dari keluarga Solanaceae, tumbuhan asli Amerika Tengah dan Selatan dari Meksiko sampai Peru. Tomat merupakan tumbuhan dengan siklus hidup singkat dan dapat tumbuh setinggi 1-3 meter. Tomat merupakan keluarga dekat dari kentang. Tanaman tomat memiliki akar tunggang dan akar yang bercabang, serta akar serabut yang berwarna keputih-putihan dan berbau khas. Perakaran tanaman tidak terlalu dalam dan menyebar ke semua arah hingga kedalaman rata-rata 30-40 cm. Namun dapat mencapai kedalaman hingga 60-70 cm. Batang tanaman tomat bentuknya bulat dan membengkak pada buku-buku. Bagian yang masih muda berambut biasa dan ada yang berkelenjar. Mudah patah, dapat naik bersandar pada turus atau merambat pada tali, namun harus dibantu dengan beberapa ikatan. Dibiarkan merata, cukup rimbun untuk menutupi tanah. Bercabang banyak sehingga secara keseluruhan berbentuk perdu. Daun tomat mudah dikenali karena mempunyai bentuk yang khas, yaitu berbentuk oval bergerigi dan mempunyai celah yang menyirip. Daunnya yang berwarna hijau dan berbulu mempunyai panjang sekitar 20-30 cm dan lebar 15-20 cm. Daun tomat ini tumbuh di dekat ujung dahan atau cabang. Sementara itu, tangkai daunnya berbentuk bulat memanjang sekitar 7-10 cm dengan ketebalan 0,3 sampai 0,5 meter. Bunga tanaman tomat berwarna kuning dan tersusun dalam dompolan dengan jumlah 5 hingga 10 bunga per dompolan atau tergantung dari varietesnya. Kuntum bunganya terdiri dari 5 helai daun, kelopak, dan 5 helai mahkota. Pada serbuk sari, bunga terdapat kantong yang letaknya menjadi satu dan membentuk bumbung yang mengelilingi tangkai kepala putih. Bunga tomat dapat melakukan penyerbukan sendiri karena tipe bunganya berumah satu. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan terjadi penyerbukan silang. Buah tomat adalah buah buni. Selagi masih muda, berwarna hijau dan berbulu serta relatif keras. Setelah tua, berwarna merah muda, merah atau kuning, cerah dan mengkilat, serta relatif lunak. Bentuk buah tomat beragam, lonjong, oval, pipih dan meruncing, serta bulat. Pada buah masih terdapat tangkai bunga yang berubah fungsi menjadi sebagai tangkai buah serta kelopak bunga yang beralih fungsi menjadi kelopak bunga. Biji buah tomat berbentuk pipih, berbulu, dan berwarna putih kekuningan dan coklat muda. Panjangnya 3 hingga 5 mm dan lebarnya 2 hingga 4 mm. Biji saling melekat, diselimuti oleh daging buah dan tersusun berkelompok
dengan dibatasi daging buah. Jumlah biji di setiap buahnya bervariasi, tergantung pada varietas dan lingkungan. Maksimum 200 biji per buah. Umumnya, biji digunakan untuk bahan perbanyakan tanaman. Biji mulai tumbuh setelah ditanam 5 hingga 10 hari. Tanaman cabai atau Capsicum frutescens memiliki banyak macam jenis dengan akar, batang, daun, biji, dan buah yang ada pada tanaman tersebut. Tanaman cabai memiliki perakaran yang cukup rumit dan hanya terdiri dari akar serabut saja. Biasanya, di akar terdapat bintil-bintil yang merupakan hasil simbiosis dengan beberapa mikroorganisme. Meskipun tidak memiliki akar tunggang, namun ada beberapa akar tumbuh ke arah bawah yang berfungsi sebagai akar tunggang semu. Tanaman cabai merupakan tanaman perdu dengan batang tidak berkayu. Biasanya, batang akan tumbuh sampai ketinggian tertentu, kemudian membentuk banyak percabangan. Batang tanaman cabai berwarna hijau, hijau tua, dan hijau muda. Pada batang-batang yang telah tua, akan muncul warna coklat seperti kayu. Ini merupakan kayu semu yang diperoleh dari pengerasan jaringan parenkim. Daun tanaman cabai bervariasi menurut spesies dan varietasnya. Ada daun yang berbentuk oval dan lonjong. Warna permukaan daun bagian atas biasanya hijau muda, hijau, dan hijau tua, bahkan hijau kebiruan. Sedangkan permukaan daun pada bagian bawah umumnya berwarna hijau muda, hijau pucat, atau hijau. Permukaan daun cabai ada yang halus, adapun yang pula yang berkerut. Ukuran panjang daun cabai antara 3-11 cm dengan lebar antara 1-5 cm. Bunga tanaman cabai juga bervariasi, namun memiliki bentuk yang sama, yaitu berbentuk bintang. Ini menunjukkan tanaman cabai termasuk dalam subkelas Atheridae atau berbunga bintang. Bunga biasanya tumbuh pada ketiak daun dalam keadaan tunggal atau bergerombol pada tandan. Bunga tanaman cabai merupakan bunga sempurna, artinya dalam satu tanaman terdapat bunga jantan dan bunga betina. Pemasakan bunga jantan dan bunga betina dalam waktu yang sama atau hampir sama, sehingga tanaman dapat melakukan penyerbukan sendiri. Buah tanaman cabai pada awalnya akan berwarna hijau tua, kemudian akan berubah warna menjadi merah ketika sudah tua. Biji cabai berbentuk bulat pipi berwarna putih kekuning-kuningan dan tersusun berkelompok dan melekat pada empulur. Jahe atau Zingiber officinale merupakan tumbuhan herbal menahun yang tumbuh liar di ladang-ladang berkadar tanah lembab dan memperoleh banyak sinar matahari. Tanaman jahe memiliki akar serabut dan akar-akar ini keluar dari rimpang dan warnanya putih kotor. Akar tanaman jahe dibagi menjadi 3 bagian, yaitu leher akar, batang akar, serta tudung akar. Tudung akar merupakan bagian paling ujung dari akar yang melindungi sel-sel di ujung akar. Jahe memiliki batang semu yang dapat tumbuh hingga 1 meter. Tumbuhnya tegak dan tidak bercabang, berwarna hijau tua, bentuknya bulat serta dilapisi bulu-bulu halus. Batang jahe memiliki jaringan yang lunak dan berair. Batang ini juga merupakan pelepah-pelepah daun yang saling membungkus. Daun jahe merupakan tipe daun tunggal dan memiliki pelepah serta seludang daun.
Bentuk helai daunnya sempit dan panjangnya sekitar 15-23 cm. Sedangkan lebarnya hanya sekitar 1,5 cm. Daun ini tumbuh berselingan, daunnya memiliki tepi yang rata. Ujung daun meruncing namun pangkalnya tumpul. Daun jahe memiliki pertulangan daun yang sejajar dan seluruh permukaan daunnya licin. Bunga jahe menyembul dari permukaan tanah, bentuknya bulat seperti tongkat atau bulat dengan panjang tangkai sekitar 25 cm. Bunga jahe memiliki mahkota bunga yang berbentuk tabung sepanjang 2-2,5 cm. Dan jumlah kelopaknya 3 buah berwarna putih kekuningan. Memiliki kepala sari yang berwarna ungu dan 2 tangkai putih. Oleh karena itu, bunga jahe merupakan bunga hermaprodit. Bunga jahe dilindungi oleh daun pelindung yang berwarna hijau. Rimpang sendiri merupakan modifikasi dari batang lalu menjadi umbi untuk menyimpan cadangan makanan. Rimpang juga digunakan untuk memperbanyak tanaman jahe. Dari rimpang ini, tunas dan akar akan tumbuh menjadi tanaman baru. Klasifikasi tanaman kacang tanah, Kingdom Plantae, tumbuhan, divisi Spermatophyta, tumbuhan berbiji, subdivisi Angiosperma, berbiji tertutup, kelas Dicotyledona, biji berkeping 2, ordo Leguminales, berbunga kupu-kupu, famili Papilionaceae, genus Archis, spesies Archis hypogea. Akar tunggang dan akar primernya tidak tumbuh secara dominan. Daun berbentuk majemuk bersirip genap, terdiri dari 4 anak daun bentuk oval dan berbulu. Bunga kelopak 2-6 bunga masing-masing, biasanya berwarna kuning dengan garis kemerahan. Batang bunga panjang, membungkuk dan menembus tanah. Biji kacang tanah memiliki aneka warna seperti putih, merah, ungu, dan kesumba. Kacang tanah terdapat dalam polong, biji berbentuk agak lonjong. Biji berfungsi untuk melindungi yang berada di dalamnya. Berdasarkan literatur AAK tahun 1992, akar adalah bagian tanaman yang berfungsi menyerap air dan zat makanan dari dalam tanah, kemudian diangkut ke bagian atas tanaman. Akar tanaman padi dapat dibedakan atas. Yang pertama ada radikula. Akar yang tumbuh pada saat benih berkecambah. Pada benih yang sedang berkecambah timbul calon akar dan batang. Calon akar mengalami pertumbuhan ke akar bawah sehingga terbentuk akar tunggang, sedangkan calon batang akan tumbuh ke atas sehingga terbentuk batang dan daun. Yang kedua ada akar serabut atau akarat preventif. Setelah 5-6 hari terbentuk akar tunggang, akar serabut akan tumbuh. Ketiga ada akar rambut, merupakan bagian akar yang keluar dari akar tunggang dan akar serabut. Akar ini merupakan saluran pada kulit akar yang berada di luar, dan ini penting dalam pengisapan air maupun zat-zat makanan. Akar rambut biasanya berumur pendek, sedangkan bentuk dan panjangnya sama dengan akar serabut. Yang keempat ada akar tajuk, adalah akar yang tumbuh dari ruas batang terendah. Akar tajuk ini dibedakan lagi berdasarkan letak kedalaman akar di tanah, yaitu akar yang dangkal dan akar yang dalam. Apabila kandungan udara di dalam tanah rendah, maka akar-akar dangkal mudah berkembang. Bagian akar yang telah dewasa dan telah mengalami perkembangan akan berwarna coklat, sedangkan akar yang baru atau bagian akar yang masih muda berwarna putih. Pada bagian batang, padi tersusun dari beberapa ruas. Ruas-ruas itu merupakan bubung kosong. Pada kedua ujung bubung kosong itu, bubungnya ditutup oleh buku. Panjangnya ruas tidak sama. Ruas yang terpendek terdapat pada pangkal batang. Ruas yang kedua, ruas yang ketiga, dan seterusnya adalah lebih panjang daripada ruas yang didahulunya. Pada buku bagian bawah dari ruas tumbuh daun pelepah yang membalut ruas sampai buku bagian atas. Tepat pada buku bagian bawah ujung dari daun pelepah memperlihatkan percabangan di mana cabang yang terpendek menjadi ligula daun dan bagian yang terpanjang dan terbesar menjadi daun kelopak yang memiliki bagian ausikel pada sebelah kiri dan kanan. Daun kelopak yang terpanjang dan membalut luas yang paling atas dari batang
disebut daun bendera, tepat di mana daun pelepah teratas menjadi ligula dan daun bendera, disitulah timbul ruas yang menjadi bulir padi. Yang kedua ada pertumbuhan batang padi merumpun, di mana terdapat satu batang tunggal atau batang utama yang punyai 6 mata atau sukma, yaitu sukma 1, 3, 5 sebelah kanan dan sukma 2, 4, 6 sebelah kiri. Dari tiap-tiap sukma ini timbul tunas yang disebut tunas orde pertama. Tunas orde pertama tumbuhnya didahului oleh tunas yang tumbuh dari sukma pertama, kemudian diikuti oleh sukma kedua, disusul oleh tunas yang timbul dari tunas sukma ketiga, dan seterusnya sampai kepada pembentukan tunas terakhir. Yang keenam, pada batang tunggal. Tunas-tunas yang timbul dari tunas orde pertama disebut tunas orde kedua. Biasanya dari tunas-tunas orde pertama ini yang menghasilkan tunas-tunas orde kedua ialah tunas orde pertama yang terbawa sekali pada batang tunggal atau utama. Pembentukan tunas dari orde ketiga pada umumnya tidak terjadi. Oleh karena tunas-tunas dari orde ketiga tidak mempunyai ruang lingkup hidup dalam kesesakan dengan tunas-tunas dari orde pertama dan kedua. Pada daun, adanya sisik dan telinga daun. Padi termasuk tanaman jenis rumput-rumputan, mempunyai daun yang berbeda-beda, baik bentuk, susunan, atau bagian-bagiannya. Ciri khas daun padi adalah adanya sisik dan telinga daun. Hal inilah yang menyebabkan daun padi dapat dibedakan dari jenis rumput yang lain. Yang kedua, ada daun yang muncul pada saat terjadi perkecambahan dinamakan koleoptil. Koleoptil keluar dari benih yang disebar dan akan memanjang terus sampai permukaan air. Koleoptil baru membuka, kemudian diikuti keluarnya daun pertama, daun kedua, dan seterusnya hingga mencapai puncak yang disebut daun bendera. Sedangkan daun terpanjang biasanya pada daun ketiga. Daun bendera merupakan daun yang lebih pendek daripada daun-daun di bawahnya, namun lebih besar daripada daun sebelumnya. Daun bendera ini terletak di bawah malai padi. Daun padi mula-mula berupa tunas yang kemudian berkembang menjadi daun. Daun pertama pada batang keluar bersamaan dengan timbulnya tunas berikutnya. Pertumbuhan daun yang satu dengan daun berikutnya mempunyai selang waktu 7 hari dan 7 hari berikutnya akan muncul daun baru lainnya. Adapun bagian-bagian daun pada padi adalah yang pertama ada helaian daun, terletak pada batang padi dan selalu ada. Bentuknya memanjang seperti pita. Panjang dan lebar helaian daun tergantung varietas padi yang bersangkutan. Yang kedua ada pelepah daun, merupakan bagian daun yang menyelubungi batang. Pelepah daun ini berfungsi memberi dukungan pada bagian ruas yang jaringannya lunak dan hal ini selalu terjadi. Yang ketiga ada lidah daun. Lidah daun terletak pada perbatasan antara helai daun dan upi. Panjang lidah daun berbeda-beda tergantung pada varietas padi. Lidah daun duduknya melekat pada batang. Fungsi lidah daun adalah mencegah masuknya air hujan di antara batang dan pelepah daun. Di samping itu, lidah daun juga mencegah infeksi penyakit sebab media air memudahkan penyebaran penyakit. Pada bunga ada sekumpulan bunga padi atau spikelet yang keluar dari buku paling atas dinamakan malai. Bulir-bulir padi terletak pada cabang pertama dan cabang kedua, sedangkan sumbu utama malai adalah ruas buku yang terakhir pada batang. Panjang malai tergantung pada varietas padi yang ditanam dan cara bercocok tanam. Yang kedua ada bunga padi adalah bunga telanjang, artinya mempunyai perhiasan bunga. Berkelamin 2 jenis dengan bakal buah yang di atas. Jumlah benang sari ada 6 buah. Tangkai sarinya pendek dan tipis. Kepala sari besar serta mempunyai 2 kandung serbuk. Putik mempunyai 2 tangkai putik dengan 2 buah kepala putik yang berbentuk malai dengan warna pada umumnya putih atau ungu. Komponen-komponen bagian bunga padi ada kepala sari, tangkai sari, palea atau belahan yang besar, lema atau belahan yang kecil, dan kepala putik, dan yang terakhir tangkai bunga. Buah.
Pada buah padi yang sehari-hari kita sebut biji padi atau butir atau gabah sebenarnya bukan biji, melainkan buah padi yang tertutup oleh lema dan palea. Buah ini terjadi setelah selesai penyambukan dan pembuahan. Lema dan palea serta bagian lain membentuk sekam atau kulit gabah.